teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Graciela Antar dari kelas 2024E dengan NPM 2410353. Di video kali ini teman-teman, saya akan mewawancarai satu narasumber dari Unika Santo Paulus Ruteng dengan tema tentang kenakalan remaja. Selamat menyaksikan video kami teman-teman. Selamat siang Kakak. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang Kakak berikan untuk saya. Perkenalkan Kakak, nama saya Maria Graciela Antar dari kelas 2024D. Di sini saya akan mewawancarai Kakak berkaitan dengan tugas saya yang berjudul kenakalan remaja. Tugas ini dibuat untuk memenuhi atau sebagai pengganti UAS kami. Kiranya Kakak bisa membantu dan membimbing saya untuk menyelesaikan tugas ini. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Kakak. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada remaja itu, yang pertama itu ada faktor keluarga. Faktor keluarga di mana menurut saya karena seorang anak itu kurangnya perhatian dari dia punya orang tua. Selain faktor keluarga, kenakalan remaja juga terjadi karena faktor lingkungan, baik itu lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Misalnya di masyarakat itu saya ambil contoh, anak yang biasanya itu tidak rokok hanya karena melihat dia punya teman-teman rokok atau minum, jadinya dia ikut dia punya teman-teman. Begitu juga di sekolah. Anak yang biasanya tidak nakal, tapi karena melihat teman-temannya yang lain nakal, dia jadi ikut. Menurut saya begitu, faktor lingkungan sekolah, keluarga, dan juga faktor lingkungan masyarakat. Ya. Pertanyaan yang kedua, Kakak, bagaimana cara menangani remaja yang telah terlibat dalam kenakalan? Menurut saya, untuk menangani masalah kenakalan pada remaja, yang pertama juga itu bergantung pada peran orang tua, di mana orang tua seharusnya memberikan perhatian khusus pada anak-anaknya dan juga membimbing anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian bisa juga di sekolah perlu adanya bimbingan dari guru, karena kita tahu di sekolah juga ada guru bimbingan konseling. Untuk anak-anak yang nakal, saya pikir mereka perlu perhatian khusus dari guru BK tersebut. Pertanyaan yang ketiga, Kakak, apa dampak kenakalan remaja terhadap individu dan masyarakat? Menurut saya, dampak yang terjadi pada individu sendiri itu yang pertama itu tidak jelasnya arah hidup dari itu seorang. Misalnya anak itu bisa saja terjadi putus sekolah, dan juga untuk masyarakatnya akibat dari kenakalan remaja ini bisa membuat lingkungan masyarakat itu tidak nyaman karena dia punya perilaku ataupun sikap yang dia perlihatkan di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang keempat, Kakak, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah kenakalan remaja? Menurut saya itu bisa kita mulai dengan memberi sosialisasi kepada lingkungan masyarakat, terutama kepada orang tua, yaitu sosialisasi tentang bagaimana pentingnya peran orang tua dalam pertumbuhan anak agar tidak terjadinya kenakalan remaja. Begitupun di sekolah. Di sekolah juga harus para guru memberikan sosialisasi kepada anak-anak sekolah bahwa ada dampak yang tidak baik jika mereka melakukan hal-hal yang kurang baik atau mereka nakal begitu. Mereka harus diberikan sosialisasi seperti itu menurut saya. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, Kakak, apa saja langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kenakalan remaja? Menurut saya langkah-langkah yang perlu kita ambil itu yang pertama dari orang tuanya. Sebagai orang tua kita harus memberikan pola asuh yang baik kepada anaknya, membimbing mereka melakukan hal-hal baik, dan juga di lingkungan sekolah juga itu sekolah harus mengarahkan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti ajak mereka untuk ikut dalam kegiatan keagamaan, habis itu olahraga, yang penting melakukan hal-hal positif saja. Itu menurut saya. Terima kasih atas jawabannya, Kakak, dan terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai hari ini.
Sama-sama. Are you down for this?